Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar dapat diartikan yaitu hambatan-hambatan yang dialami dalam proses. Menurut Ahmadi, kesulitan belajar itu terdapat jarak antara prestasi akademik yang diperoleh. Jadi intinya kesulitan belajar itu hambatan yang dialami siswa dalam prestasi yang dia temui. Dengan adanya hambatan itu, maka siswa itu akan sulit dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Dengan adanya faktor kesulitan belajar, yaitu ada dua faktor, internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri itu berasal dari dalam. Contohnya faktor psikis, yaitu dengan adanya cacat mental atau yang berasal dari diri siswa itu tersebut. Yang kedua, faktor psikolog, yaitu apabila seorang siswa itu mengalami gangguan mental atau tekanan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi itu, maka menyebabkan psikologisnya itu menjadi tertekan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar. Yang pertama, keluarga. Keluarga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Yang kedua, faktor sekolah. Guru dan teman-teman di lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap siswa, yaitu akan tentang teman pergaulannya atau dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga dapat terjadinya masalah itu. Jadi dengan adanya masalah itu, jadi dengan di lingkungan itu karakter siswa itu akan terbentuk, dan proses prestasi itu akan berhasil atau tidaknya itu tergantung lingkungan yang mempengaruhi. Yang selanjutnya cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, membuat peta konsep dalam belajar. Yang kedua, melakukan evaluasi setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membuat catatan. Dengan membuat catatan, maka akan teringat apa yang pernah disampaikan saat pelajaran. Yang selanjutnya yaitu itu dengan belajar kelompok. Dengan belajar kelompok itu sangat mempermudah siswa yang kesulitan dalam belajar. Mungkin dan yang terakhir yaitu tidak memberikan tugas yang panjang dan memberatkan siswa. Itulah beberapa cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Apabila seorang siswa melakukan atau mengalami kesulitan belajar, maka seorang guru sebaiknya melakukan dan menyuruh perbaikan supaya siswa itu agar lebih baik dan bisa mengatasi kesulitan belajar tersebut. Dalam hal ini, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar itu sangat penting. Yang pertama, seorang guru itu harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa itu tersebut supaya bisa menemukan masalah apa yang sedang dialami. Yang kedua, diagnosis masalah. Dengan demikian, mendiagnosis itu supaya lebih memperjelas masalah apa yang sedang dialami oleh siswa. Yang ketiga, prognosis, yaitu memberikan bantuan
kepada siswa untuk menyusun jadwal supaya tidak terjadi kesulitan dalam belajar. Yang keempat, yaitu melakukan terapi. Dengan melakukan terapi itu membantu siswa agar lebih tenang dan supaya lebih mudah dalam mengatasi kesulitan belajar dan dapat belajar secara normal. Jadi proses kesulitan belajar itu harus kita tindaki lanjut supaya prestasi kita itu tidak menurun dan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.